Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Ustazah Khairul Rahma sebagai guru seni budaya. Nah, kali ini kita akan mempelajari pelajaran seni budaya tentang seni musik, yaitu di bab 2. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita sama-sama membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat memperhatikan. Semoga apa yang kita perhatikan dapat menjadi ilmu buat kita. Oke, kakak-kakak, abang-abang, kita akan lanjut ke materi pembelajaran kita yang kemarin, yang pembelajaran sebelumnya. Jadi di situ kita membahas tentang seni musik. Sebelum kita lanjut ke pembelajaran, alangkah baiknya kita sama-sama membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelum kita lanjut, kita akan membahas ayat Al-Quran atau dalil tentang atau yang berkaitan dengan seni musik yang terdapat dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 157. Dalam masalah lagu atau nyanyian ada dua pendapat di kalangan ulama. Masing-masing tentu berakar dari landasan kitab Al-Quran, hadis, dan petunjuk kaum ulama. Dua pendapat itu yakni mereka yang melarang musik dan yang membolehkannya, yang membolehkan lagu dan musik dengan landasan Al-Quran. Nah, selanjutnya juga ada ayat dalam Al-Quran yaitu Al-Ma'idah ayat 4 yang artinya mereka menanyakan kepada kamu apakah yang dihalalkan bagi mereka, katakanlah yang dihalalkan bagimu yang baik. Nah, kita lanjut atau masuk ke dalam materi kita, yaitu tentang ornamentasi pada kelompok vokal atau ornamentasi pada vokal kelompok. Sebelum kita lanjut, kita harus tahu dulu nih, ornamentasi itu apa sih? Nah, jadi ornamentasi itu bisa dikatakan sebagai hiasan yang diberikan pada suatu bunyi. Dalam arti lain, ornamentasi merupakan salah satu teknik pengembangan dalam bernyanyi. Selanjutnya kita masuk ke dalam cengkok. Jadi, cengkok di sini bentuk-bentuk ornamentasi melodi sering disebut dengan istilah cengkok. Fungsi cengkok untuk memperindah jalannya melodi lagu, baik yang dimainkan oleh instrumen seperti biola, akordeon, saksofon, maupun yang dinyanyikan oleh penyanyi. Selanjutnya, tanpa hiasan cengkok, melodi terasa kering dan kaku. Jadi, melodi di sini itu sebagai penghias atau bisa kita katakan sebagai cara kita untuk memperindah sebuah lagu. Nah, jika kamu ingin mempelajari gaya melodi biola musik Melayu, kamu harus mempelajari pola-pola dasar cengkok dengan genre setiap lagu. Nah, di sini cengkok merupakan nada hias atau ornamentasi yang bentuknya berupa rangkaian melodi. Nah, kita masuk penjelasan tentang melodi. Melodi-melodi cengkok dapat ditemukan pada lagu yang berdurasi panjang. Nah, di sini nilai-nilai not yang sering digunakan untuk membuat cengkok melodi lagu biasanya berbentuk kuartol, kuintol, sektol, septimol, dan novemol. Jadi, kuartol itu 4 nada dalam satu ketukan, kuintol itu 5 nada dalam satu ketukan, sektol itu 6 nada dalam satu ketukan, septimol itu 7 nada dalam satu ketukan, dan novemol itu 9 buah nada dalam satu ketukan. Nah, kita lanjut ke vibrato. Jadi, proses menggetarkan suara dengan nada rapat pada musik disebut vibrato.
kita lanjut ke bunga melodi. Nah, di sini teknik permainan nada hias bagi kalangan pemusik tidak begitu penting. Malah terkadang mereka memberi nama dengan istilah umum, yaitu bunga melodi. Istilah bunga melodi, orang sudah tahu bahwa yang dimaksud adalah hiasan. Karena bunga itu kan memang fungsinya untuk menghias atau mempercantik sesuatu, misalnya mempercantik bunga, rumah, atau apa saja. Nah, dalam musik, istilah bunga melodi orang sudah tahu bahwa yang dimaksud dalam bunga melodi itu adalah hiasan untuk memperindah sebuah melodi lagu. Nah, di sini masih dalam tetap pembahasan bunga melodi, yaitu teknik permainan nada hias bagi kalangan pemusik tidak begitu penting. Malah terkadang mereka memberi nama dengan istilah umum. Istilah bunga melodi orang sudah tahu bahwa yang dimaksud adalah hiasan untuk memperindah sebuah melodi lagu. Selanjutnya kita masuk ke dalam berlatih ornamentasi vokal kelompok. Nah, lagu daerah dari Sulawesi Tengah, yaitu Marendeng Marempa. Nah, kemudian contoh lagu yang berasal dari Tapanuli, Sumatera Utara, yaitu Sengko Sengko, dan contoh lagu yang berasal dari Jawa Tengah, yaitu lagu Getuk. Yuk kita latihan ornamentasi vokal kelompok. Nah, di sini ada lagu Marendeng Marempa, Tondo Kada Dinggo. Jadi lagu ini tuh berasal dari Sulawesi Tengah. Nah, bagi abang-abang atau kakak-kakak yang ingin berlatih dipersilakan. Di sini kita sudah ada lirik lagunya dan juga not baloknya. Jadi di sini terdapat not balok, garis-garis serta kuncinya. Nah, contoh yang kedua yaitu lagu Getuk. Di sini juga sudah ada lirik serta simbol dari lagunya. Nah, lagu yang ketiga yaitu lagu Sengko Sengko. Di sini juga terdapat lirik dan not baloknya. Lagu ini berasal dari Sumatera Utara. Nah, bagi abang-abang atau kakak-kakak yang ingin berlatih lagu, dipersilakan. Gimana? Udah latihan pernafasan? Semoga udah ya. Kalau belum, lihat video yang kedua, lalu kita mulai di video yang ketiga ini. Kali ini kita mulai menggunakan suara kita. Latihan yang paling baik untuk semua pemula. Latihan ini juga digunakan untuk pemanasan bagi penyanyi pro, yaitu mulai dengan humming. Humming adalah seperti ini. Jadi mulutnya tutup, terus kita humming, berdengung ya. Oke, kita ikutin latihannya seperti ini, very simple. Nah, selama kita melakukan humming, ingat yang tadi ya, supportnya tetap dijaga. Jadi misalnya gini. Saat kita melakukan itu, supportnya harus selalu dijaga. Oke? Kita latihan sama-sama. Ini buat yang laki-laki juga, yang buat perempuan ya. By the way, latihan ini juga ada di CD saya yang ini. Jadi pastikan kamu punya CD ini ya. Belinya di mana? Infonya ada di deskripsi di bawah. Oke, kita mulai. 2, 3, 4. Support nafas. Support diafragma. Posturnya jangan lupa dijaga. Ya, rasakan sensasi di depan sini. Ya, getarannya di depan, bukan di leher. Dan terakhir. Oke, itu adalah latihan humming ya. Simple banget, gampang banget kan. Tapi latihan ini sangat-sangat efektif ya. Karena apa? Karena latihan ini kita tidak menggunakan suara kita terlalu keras karena mulutnya tertutup ya, jangan humming. Dan dengan humming juga kita bisa merasakan getaran resonansi itu di depan ya, jadi jangan di leher
tapi di depan. Kalau di leher lama-lama kita nyanyi bakal cepat serak, cepat habis suaranya. Tapi kalau di depan selain suaranya lebih nyaring, timbernya lebih bagus, juga melindungi pita suara kita dari segala macam cedera. Yang berikutnya adalah latihan lip trill dan juga tongue trill. Oke, kita mulai dari lip trill dulu ya. Lip trill itu seperti ini. Ya, jadi kalau bisa jarinya ditaruh di sudut bibir seperti ini, terus kita naikin. Terus kita mulai. Kenapa kita pakai jari? Karena kalau kita nggak pakai jari, nanti kita akan menekan di area rahang. Kita pengen sini relax, jadi kita pakai jari. Boleh dua tangan gini, boleh juga gini. Oke? Nah, polanya yang kita pakai untuk latihan ini adalah kita pakai arpeggio, jadi gini. Ya, kita coba ya. Nah, bagi kamu yang belum bisa melakukan ini, boleh diganti dengan tongue trill. Nah, tongue trill seperti ini. Seperti ngomong huruf R. Nah, kalau kamu cadel ya, baiknya gini aja, ya, oke? Kita latihan sama-sama ya. 3, 4. Jangan lupa supportnya kayak tadi. Usahakan pitch-nya yang bagus. Ya, nada jangan falas. Terus nafas. Oke, posturnya ya. Jangan bongkok. Oke, latihan lip trill ini sangat membantu untuk menghindari cedera di sini ya, karena kita benar-benar fokusnya ke area depan sini. Selain itu juga kita melatih pernafasan kita, karena tanpa pernafasan yang konstan, maka lip trillnya atau tongue trillnya juga tidak akan konstan. Jadi humming dan lip trill adalah latihan yang sangat-sangat ideal, bukan hanya untuk pemula ya, tapi juga buat penyanyi profesional. Mereka masih harus latihan ini. Tapi yang pasti latihan ini banyak digunakan untuk pemanasan sebelum konser, sebelum latihan band di studio dan sebagainya. Nah, dengan melakukan latihan tadi, humming dan lip trill, kamu sudah mulai melakukan yang namanya vocalizing atau vokalisi ya, saya suka nyebutnya vokalisi. Jadi kita sudah mulai menggunakan suara kita nih. Nah, ada baiknya kita mulai pakai lagu yang sederhana untuk memulai perjalanan kita nih ya. Untuk hal ini, saya menggunakan lagu dari Ismail Marzuki, pernah dibawain sama Slank juga. Judulnya Juwita Malam. Ini formatnya simple ya, sederhana ya. Jadi cocok untuk kita latihan di awal-awal, khususnya buat kita yang pemula ya. Engkau gemilang, malam cemerlang, bagaikan bintang timur sedang mengembang. Tajam ujamu, mata memandang, aku namakan di kau Juwita Malam, sinar matamu. Nah, kamu cari lagunya, ada berbagai macam versi, nggak apa-apa, dipelajarin semua. Dan kamu jadikan lagu ini sebagai semacam patokan untuk latihan awal-awal ya. Dan usahakan dapetin setiap nadanya dengan benar. Juga artikulasinya yang jelas, artinya pengucapan kata-katanya juga harus jelas ya. Kemudian kita lanjut ke dalam gaya atau style. Jadi di sini proses pembentukan ornamentasi diberikan kebebasan. Tujuannya agar tidak mematikan kreativitas musikal musisinya. Nah, dalam ornamentasi ini gaya atau pemusik itu diberikan kebebasan supaya apa? Supaya pemusik itu bisa menentukan ciri khas dari diri masing-masing. Ciri khas dari musiknya masing-masing. Nah, di sini ini merupakan tokoh pemusik. Tentunya abang-abang atau kakak-kakak udah kenal dong. Di sini tuh dia ini merupakan tokoh musikus. Ada yang belum tahu namanya? Nah, di sini kita kasih tahu. Nah, namanya itu adalah Purwacaraka. Purwacaraka lahir di Belgrade, Yugoslavia pada tanggal
31 Maret 1960. Jadi Purwacaraka ini adalah seorang musikus, komponis, dan pencipta lagu kebangsaan Indonesia. Nah, di sini Purwacaraka adalah pemegang hak paten sekolah musik. Purwacaraka Musik Studio sebanyak 50 cabang di berbagai kota di Indonesia. Kemudian jadi di sini Purwacaraka itu mendapat dukungan dari orang tua untuk menekuni dunia musik dengan membelikan piano dan mendorong belajar alat musik. Ternyata awalnya itu tidak sepenuhnya, karena mereka tuh menginginkan putra mereka mendapatkan pendidikan formal yang layak. Nah, musik memang telah menjadi darah daging Purwa. Salah satu bukti kesetiaan pada Purwa, dia mendirikan sekolah-sekolah musik yang telah tersebar di berbagai kota besar. Jadi sekolah musiknya itu tadi bernama Purwacaraka Musik Studio. Sekilas info. Tadi ini info tentang Purwacaraka yang telah menjadikan musik itu sebagai kebutuhan hidupnya. Bisa dibilang kebutuhan hidup dari idenya atau pemikirannya. Selanjutnya kuis. Nah, jika kita tadi memperhatikan dengan baik, maka kita akan dengan mudah mengisi kuis-kuis berikut ini. Nah, yang pertama, tuliskan dari pengertian ornamentasi. Yang kedua, Purwacaraka adalah seorang musikus yang lahir di. Dan yang ketiga, yang dimaksud dengan pengertian cengkok adalah. Yang keempat, tujuan dari gaya atau style dalam proses pembentukan adalah. Yang kelima, lagu sengko-sengko berasal dari daerah. Nah, selamat mengerjakan. Thanks for attention.